Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Hidayah Nasution dengan NPM 203100012, mahasiswa Universitas Budi Dharma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Retail. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 8 proses inti bisnis supply chain management, di mana dari yang pertama hingga ke-8 saling berkaitan satu sama lain. Nah, adapun langkah awal prosesnya yaitu proses pertama adalah Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama manajemen rantai pasokan adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Rencana bisnis adalah titik awal identifikasi. Tim pelayan pelanggan atau customer service membuat dan melaksanakan program-program bersama. Persetujuan produk dan jasa ditetapkan pada tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Customer Service Management atau CSM, yaitu sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Pelayanan setelah penjualan juga perlu, intinya harus secara efisien membantu pelanggan mengenai aplikasi dan rekomendasi produk. Yang ketiga, demand management, yaitu proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan akan membelinya. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale atau yang telah diuraikan di manajemen logistik dan data pelanggan inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui rantai pasokan. Proses yang keempat, Customer Demand Fulfillment, yaitu proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Hubungan dengan rekan kerja yakni anggota primer rantai pasokan dan anggota sekunder diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi total biaya kirim ke pelanggan. Yang kelima, Manufacturing Flow Management, yaitu biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik, artinya data penjualan sebelumnya. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Seringkali produk yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya penanganan atau penyimpanan dan pengiriman produk terhambat. Dengan manajemen rantai pasokan, produk dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi, barang produksi harus fleksibel dengan perubahan pasar. Adapun proses yang keenam, procurement, yaitu membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak tahap desain produk sehingga dapat mengurangi siklus pengembangan produk serta peningkatan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Proses yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi, yaitu mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar. Pelanggan dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. Dan proses yang terakhir adalah retur, yaitu proses manajemen retur yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki, dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Nah, itu dia 8 proses inti bisnis supply chain management atau rantai pasok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.